semuanya, kami dari kelompok 26 akan menjelaskan mengenai peranan penyakit pulpa atau periapikal atau periodontal terhadap kehamilan. Sebelumnya, yuk kenalan dulu. Saya Billy Saradion Pusunggu dengan NIM 0403 138 2126 055. Kenalkan, nama saya Izati Hafiza dengan NIM 0403 1382 126 075. Perkenalkan, nama saya Safa Lafifah Parensi dengan ujung NIM 083. Penyakit periodontal adalah suatu keadaan peradangan dan degenerasi dari jaringan lunak maupun tulang penyangga gigi. Etiologi utama penyakit periodontal adalah faktor lokal, yakni kondisi rongga mulut yang meningkatkan kerentanan seseorang terhadap infeksi periodontal, atau yang dapat merusak jaringan periodontal dan dapat diperparah dengan adanya faktor sistemik diantaranya kehamilan. Apa sih itu kehamilan dan hubungannya dengan penyakit periodontal? Nah, kehamilan merupakan salah satu pemicu dari penyakit periodontal karena adanya hormon progesteron dan juga estrogen. Hal ini menyebabkan peningkatan permeabilitas dari pembuluh darah dan menyebabkan bakteri atau produknya lebih mudah untuk berdifusi dibandingkan sebelumnya. Kondisi periodontal dapat mempengaruhi hasil kehamilan, yang meliputi yang pertama itu ada intrauterine growth restriction, yakni ialah sebuah kondisi ketika pertumbuhan bayi berhenti sebelum dilahirkan, sehingga bayi terlihat kecil dan tidak memiliki pertumbuhan yang normal seperti pola pertumbuhan janin yang normal. Lalu, yang kedua ada low birth weight atau bisa disebut juga dengan berat badan bayi rendah. Didefinisikan sebagai berat badan kurang dari 2.500 gram saat lahir. Ini merupakan tipikal bayi yang lahir prematur dan atau dengan kondisi pertumbuhan terbatas intrauterin atau IUGR. Yang ketiga yaitu very low birth weight, yaitu di mana berat badan bayi kurang dari 1.500 gram saat lahir. Yang keempat, preeklamsia. Preeklamsia adalah kondisi kehamilan multisistem yang mempengaruhi sekitar 2-10% ibu hamil dan merupakan faktor risiko utama kelahiran prematur serta memperlambat pertumbuhan bayi. Lalu yang kelima ada preterm birth, yakni kelahiran prematur yang didefinisikan sebagai persalinan sebelum 37 minggu penuh atau kurang dari 259 hari. Terdapat 6 bakteri penyebab utama penyakit periodontal pada kehamilan, yaitu ada Provetella intermedia, Proponemas ingivitalis, Treponema daticola, Fusobacterium nucleatum, Agregatibacter actinomycetem comitans, dan Tannerella porcina. 6 bakteri tersebut merupakan bakteri gram negatif yang menghasilkan produk bakteri lipopolisacharida. Selanjutnya, ada mediator inflamasi yang terdiri dari interleukin 1, interleukin 8, interleukin 6, dan tumor necrosis factor atau TNF-alpha. Apa aja sih faktor-faktornya pada ibu hamil? Nah, yang pertama adalah bakteri. Bakteri ini kerusakan jaringan periodontal yang disebabkan oleh akumulasi plak yang berasal dari bakteri yang berpenetrasi ke dalam junctional epithelium dan menyebabkan munculnya inflamasi. Nah, yang kedua ada hormon. Hormon ini karena peningkatan progesteron dan juga estrogen yang merangsang prostaglandin pada gingiva ibu hamil. Nah, perubahan hormon juga dapat menekan limfosit T yang menyebabkan meningkatnya Prevotella intermedia sehingga rentan untuk mengalami inflamasi. Kemudian yang ketiga ada usia dari ibu hamil itu sendiri. Nah, biasanya ibu hamil yang masih muda itu memiliki kemungkinan yang kecil untuk mengalami periodontitis. Nah, yang keempat ada usia kehamilan. Meningkatnya hormon estrogen dan juga progesteron bersamaan dengan usia kehamilan menunjukkan tingkat keparahan dari gingivitis. Yang kelima adalah asupan nutrisi. Kelebihan dan kekurangan gizi memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan dan kekebalan ibu hamil untuk mendorong kehamilan. Nah, konsumsi dari makanan yang tinggi gula, rendah serat, tinggi lemak jenuh, dan rendah lemak jenuh itu dapat meningkatkan kecenderungan untuk penyakit periodontal. Kemudian nutrisi dibagi menjadi dua, ada makronutrien dan juga mikronutrien.
Yang pertama aku akan menjelasin tentang makronutrien. Nah, makronutrien ini terdiri dari karbohidrat yang contohnya adalah glukosa. Itu dia memiliki efek untuk meningkatkan apoptosis sel, ligamen periodontal, dan menghambat proliferasinya. Selain itu, konsumsi sayuran yang lebih sedikit selama kehamilan itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kelahiran prematur. Yang kedua ada asam lemak omega 3 yang dapat menurunkan jumlah mediator inflamasi pada jaringan periodontal yang menyebabkan gingivitis dan juga periodontitis. Wanita dengan asam lemak yang omega 3 yang rendah itu dapat memiliki kecenderungan untuk kelahiran prematur yang lebih tinggi. Selain makronutrien pastinya ada mikronutrien dong, ya kan? Nah, mikronutrien terdiri dari vitamin. Vitamin yang paling sering adalah vitamin D, karena kekurangan vitamin D akan memperburuk keparahan penyakit periodontal dan menyebabkan terjadinya kelahiran prematur, serta berat badan bayi yang lahir itu rendah. Yang terakhir, ada mikronutrien juga ada terdiri dari mineral, zinc, dan juga probiotik. Jadi pertama-tama bakteri di sini yakni Agregatibacter actinomycetum comitans, Thanaerella forsythia, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, dan Fusobacterium nucleatum, di mana merupakan bakteri gram negatif yang menghasilkan produk berupa lipopolisakarida atau LPS. Selanjutnya, lipopolisakarida atau LPS ini akan menyebabkan inflamasi. Lalu, inflamasi tersebut akan merangsang mediator inflamasi, yakni interleukin 1, interleukin 8, interleukin 6, dan tumor nekrosis faktor alfa atau TNF-alfa. Kemudian, bakteri dan mediator inflamasi interleukin 1, 6, 8, dan TNF-alfa pada jaringan periodontal yang terinfeksi dilepaskan ke dalam sirkulasi sistemik dan dapat meningkatkan kadar protein C reaktif melalui respon akut pada liver wanita hamil yang dapat menyebabkan intrauterine growth restriction, preeklamsia, dan bayi lahir prematur. Lalu, interleukin 1, 6, 8, dan TNF-alfa menyebabkan terjadinya peningkatan prostaglandin atau PGE2. Peningkatan prostaglandin ini akan menyebabkan ketuban pecah dini dan kontraksi uterus yang akan mengakibatkan kelahiran prematur pada bayi. Selain itu, mediator inflamasi interleukin 1, 6, 8, dan TNF-alfa juga menyebabkan kerusakan struktur plasenta dan pembuluh darah plasenta, di mana kerusakan struktural pada plasenta yang kaya akan pembuluh darah dapat mengganggu aliran darah normal dan dapat meningkatkan tekanan darah ibu hamil, sehingga memicu terjadinya preeklamsia. Kemudian, kerusakan struktur plasenta dan pembuluh darah plasenta juga menyebabkan transportasi nutrisi melalui plasenta terganggu, yang dapat menyebabkan berat badan lahir rendah pada bayi. Ibu hamil mengalami perubahan hormonal pada masa kehamilan, di mana hormon estrogen dan progesteronnya meningkat. Tingginya kadar estrogen dan progesteron dapat menghambat produksi interleukin 6. Nah, interleukin 6 ini berfungsi untuk menstimulasi diferensiasi limfosit T, limfosit B, dan mengaktifkan sel makrofag dan sel NK, di mana sel-sel tersebut berperan menyerang dan memfagositosis bakteri yang masuk ke sirkulasi darah, sehingga dengan dihambatnya produksi interleukin 6 mengakibatkan bakteri meningkat dan gingiva rentan terhadap peradangan, sehingga dapat terjadi gingivitis kehamilan. Lalu progesteron yang meningkat juga dapat merangsang produksi prostaglandin, di mana prostaglandin ini berperan sebagai imunosupresan, sehingga mengakibatkan rentan terhadap peradangan atau peradangan semakin meningkat. Lalu dapat terjadi gingivitis kehamilan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.